Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan ini kita akan sedikit melihat ya secara sekilas tentang artificial intelligence ya yang sering menjadi yang sering menjadi pembicaraan sekarang, kemudian juga banyak digunakan. Tapi mungkin kita perlu dulu mengerti apa itu artificial intelligence dan basisnya dari mana gitu sampai kita mendapatkan teknologi AI yang seperti sekarang gitu. Jadi apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence kalau di bahasa Indonesia kan adalah kecerdasan buatan. Kalau kecerdasan manusia, kecerdasan natural ya, bukan buatan. Jadi natural manusia punya kecerdasan dan ada mesin ya, mesin atau komputer itu punya kecerdasan buatan ya. Kalau manusia kecerdasannya natural. Jadi di sini dikatakan AI itu is the analytic process one can associate with human thinking, like speech recognition, natural language understanding and translation, knowledge management, image analysis, decision making, learning, dan lain sebagainya, which will make system powerful and useful. Jadi ini disebutkan aplikasi-aplikasinya ya, apa yang bisa dilakukan oleh AI yang bisa membuat sistem itu powerful dan useful. AI juga is smart monitor system to find solution quickly. Juga AI bisa digunakan untuk menemukan solusi secara cepat dan memonitor sistem untuk memonitor ya. Nah, kalau kita lihat di sini pengkategorian AI itu seperti apa? Jadi ada beberapa beberapa pendapat ya. Tapi yang jelas semuanya mengatakan bahwa AI itu adalah garis besarnya semua ya. Adalah bagian besarnya dari bagian-bagian lain yang ada dalam AI. Jadi ada AI, mungkin kalian dengan Pak Arif sudah belajar mengenai machine learning, kemudian ada deep learning. Nah, beririsan dengan itu ada data science. Data science. Jadi di sini, kalau yang di sini ya, kalau di sini, data science itu adalah bagian dari studi atau field of study, bidang-bidang studi yang menggabungkan antara statistika, matematika, dan programming. Ya. Jadi ada matematika statistik, ada programming, pemrograman ya, coding, kemudian ada knowledge yang lain ya, pengetahuan. Misalkan kalau bisnis, pengetahuan pertanian ya. Jadi statistik, math, and programming skill. Kalau di dunia data science yang sering digunakan untuk programming skill-nya adalah Python dan R. Python dan R. Ya. Nah, sedangkan artificial intelligence itu memang masih menjadi bagian besar dari semua yang ada di sini ya, machine learning, deep learning, dan data science. Jadi dalam data science itu ada bagian dari artificial intelligence, ada matematika dan ada statistik, ada visualisasi data. Nanti mungkin kita bisa belajar di business intelligence ya, bagaimana visualisasi data untuk melihat atau mengambil keputusan ya, untuk memahami arti dari sebuah data. Kalau ini artificial intelligence, program with the ability to learn and reason like human. Jadi diprogram untuk mempunyai kemampuan belajar dan memutuskan seperti manusia. Kemudian ada machine learning. Machine learning itu algoritma untuk mempelajari tanpa membuat program gitu. Jadi mempelajari tanpa membuat program. Jadi setelah dapat data, dia bisa mempelajari data tersebut. AI juga sama, bagian besarnya itu artificial intelligence juga bisa mempelajari data, tapi dia nanti bisa membuat reasoning atau mengambil keputusan. Kemudian deep learning, subset of machine learning, bagian dari machine learning, in which artificial neural network adapt and learn from vast amount of data. Jadi deep learning itu sebenarnya adalah neural network yang diperkaya dalam bentuk strukturnya. Jadi strukturnya akan banyak sekali sehingga dia bisa lebih
lebih intelijen dalam membaca data dan mengolah data. Jadi kita akan sudah melihat ya keterkaitan antara artificial intelligence, machine learning, deep learning, dan data science. Kemudian juga ada yang ketiga di sini, key dari AI konsep adalah pertama ya sama kurang lebih artificial intelligence itu beririsan dengan data science untuk menciptakan machine learning ya, irisan dari machine learning. Nah, dari sini juga bisa diproduksi generative AI. Generative AI. Nah, generative AI itu adalah AI yang sering kita pakai sekarang di ChatGPT atau di DeepSeek, di Gemini, di Copilot dan lain-lain. Itu generative AI. Untuk lebih detail ini sama, kurang lebih sama pengelompokannya. Jadi ada artificial intelligence, kemudian di dalam artificial intelligence itu ada machine learning. Dalam machine learning ada beberapa algoritma yang sudah atau metode yang sudah dijelaskan Pak Arif di sebelum UTS. Nanti ada decision tree, kemudian ada super vector machine, ada macam-macam ya. Kemudian di dalam situ juga ada deep learning yang merupakan neural network, artificial neural network yang dilengkapi dengan lebih banyak layers dan lebih banyak struktur networknya secara umum. Kalau misalkan ingin berkarir di bidang machine learning atau data science, jadi beda data science dan machine learning, data science itu lebih mengarah kepada insight dari datanya, kemudian mengambil model, membuat model dari data. Kalau machine learning itu mirip-mirip, ada irisan. Machine learning itu yang menerapkan model yang dikeluarkan atau dianjurkan oleh data scientist, jadi machine learning engineer. Kemudian merancang pergerakan data dari satu file ke file yang lain atau dari software ke software yang lain. Kemudian juga memvisualisasikan. Jadi ada irisan antara machine learning dan data science. Nah, di sini ada beberapa tools atau beberapa keahlian yang diperlukan. Di sini ada komunikasi, ya komunikasi tentu dalam kehidupan ini sangat perlu ya, tidak hanya dalam karir tertentu, tapi dalam kehidupan tertentu. Komunikasi Anda dengan teman, komunikasi Anda dengan dosen, komunikasi Anda dengan tempat PKL, bos, dan sebagainya, itu menentukan kesuksesan Anda. Kalau dalam bisnis, komunikasi digunakan untuk marketing atau sales ya. Kemudian komunikasi dengan dosen-dosen ya, bagaimana kita bisa mempelajari. Jadi kesuksesan komunikasi itu kalau sukanya diem ya mungkin karena belum terbiasa berkomunikasi, kayak orang-orang di negara timur ya biasanya diem gitu ya, itu akan sulit untuk diketahui maksudnya apa gitu, kemudian keinginannya apa, kemudian bagaimana bisa bekerja sama gitu, itu susah kalau tidak bisa berkomunikasi. Kemudian ada ilmu matematika. Jadi ada di dalamnya ada matematika, kemudian ada orang-orangnya, ada engineer, machine learning engineer, profesor dan lain sebagainya ya. Kemudian ada skill lain yang perlu adalah programming. Programming itu biasanya dikuasai oleh programmer, penguasa yang bisa memprogrammer itu bisa. Kemudian data scientist bisa programming, typical ML engineer ya, machine learning engineer juga bisa programming. Jadi ML engineer idealnya itu dia bisa matematika, bisa berkomunikasi, bisa programming, dan mengetahui bisnis, karena biasanya industri yang akan menggunakan data science atau machine learning itu adalah bisnis. Selain dari bidang kita, bidang pertanian ya. Nah, kemudian ada lagi istilah yang sekarang yang baru adalah generative AI. Ini silakan saya kasih linknya di sini, bisa ditonton ya nanti kalau ini secara gamblang bisa menjelaskan lebih mudah apa itu AI, machine learning, dan generative AI. Kita coba putar sedikit ya. Saya stop sharing dulu untuk pindah ke YouTube-nya. Kita putar sedikit saja, ini ada 22 menit, nanti habis waktunya ya.
Kita lihat sedikit-sedikit dulu. AI. Don't know what that is? Then you're in the perfect place. I'm Roger Martinez, and I am a Google Cloud. Ini In videonya this dikeluarkan course, oleh I'll Google teach ya. you 4 things. Describe generative AI model types, describe generative AI applications. Generative AI is a type of artificial intelligence technology that can produce various types of content, including text, imagery, audio, and synthetic data. But what is artificial intelligence? Since we are going to explore generative artificial intelligence, let's provide a bit of context. 2 very common questions asked are, what is artificial intelligence, and what is the difference between AI and machine learning? Let's get into it. So one way to think about it is that AI is a discipline, like how physics is a discipline of science. AI is a branch of computer science that deals with the creation of intelligent agents and are systems that can reason, learn, and act autonomously. Are you with me so far? Essentially, AI has to do with the theory and methods to build machines that think and act like humans. Pretty simple, right? Now let's talk about machine learning. Machine learning is a subfield of AI. It is a program or system that trains a model from input data. The trained model can make useful predictions from new, never-before-seen data drawn from the same one used to train the model. This means that machine learning gives the computer the ability to learn without explicit programming. So what do these machine learning models look like? 2 of the most common classes of machine learning models are unsupervised and supervised ML models. The key difference between the 2 is that with supervised models, we have labels. Labeled data is data that comes with a tag, like a name, a type, or a number. Unlabeled data is data that comes with no tag. So what can you do with supervised and unsupervised models? This graph is an example of the sort of problem a supervised model might try to solve. For example, let's say you're the owner of a restaurant. What type of food do they serve? Let's say pizza. Or dumplings. No, let's say pizza. I like pizza. Anyway, you have historical data of the bill amount and how much different people tipped based on the order type, pickup or delivery. In supervised learning, the model learns from past examples to predict future values. Here, the model uses the total bill amount data to predict the future tip amount, based on whether an order was picked up or delivered. Also, people. Tip your delivery drivers. They work really hard. This is an example of the sort of problem that an unsupervised model might try to solve. Here, you want to look at tenure and income, and then group or cluster employees to see whether someone is on the fast track. Nice work, Blue Shirt. Unsupervised problems are all about discovery, about looking at the raw data and seeing if it naturally falls into groups. Oke. Jadi dia menceritakan apa itu AI. AI itu subset besarnya, bagian besarnya dari berbagai algoritma atau berbagai metode atau berbagai istilah yang terkoneksi di dalamnya. Misalkan ada machine learning, kemudian dan lain-lain ya. Jadi AI itu adalah bagian besarnya ya, bagian besarnya, algoritma besarnya. Kemudian machine learning di situ dikatakan adalah sebuah metode atau yang berisi algoritma yang berisi metode-metode atau teknik untuk mengkelaskan atau membuat mengklasifikasi atau membuat kelompok-kelompok. Jadi kalau istilahnya itu algoritmanya ada classifier regresi, ada super vector machine, ada decision tree dan lain sebagainya. Jadi metode-metode itu untuk mengolah data dan membuatnya menjadi kelas-kelas. Itu machine learning yang mungkin di Pak Arif sudah kalian dengar ya. This is a good start. Testing data for your Kemudian understanding. untuk mengkelaskan itu ada yang namanya supervised learning, di mana datanya itu diberi label, kemudian unsupervised learning. Dari situ dihasilkan sebuah model yang nantinya kalau ada data baru, model itu akan memberikan labelnya atau memberikan dia masuk kelas yang mana gitu dalam algoritma machine learning. Our input into the model. The model outputs a prediction and compares it to the training data used to train the model.
If the predicted test data values and actual training. Jadi bedanya dalam supervised learning itu ada perbandingan antara output yang diharapkan dan output yang diprediksi. Nah, di sini akan terjadi mungkin kesalahan sehingga nanti bisa diperbaiki di modelnya. Kalau misalkan unsupervised learning, dia hanya melihat datanya saja, kemudian dia tidak punya label sehingga tidak di-compare, tidak dibandingkan, dan mendapatkan sebuah hasil ya. Training data. Oke, ini nanti bisa ditonton lebih lanjut. Machine learning that broad field Kemudian promise will start fits as a subset of dari machine situ learning ada methods. supervised learning, unsupervised learning, reinforced learning, dan deep learning. We'll start different techniques. Ini contoh Deep dari learning is a type of machine deep learning learning, that uses yaitu artificial apa neural namanya, networks, struktur dari allowing them to process seperti more neural complex network yang patterns lebih than machine learning. kompleks ya, yang lebih banyak Artificial jaringannya. neural networks are inspired by the human brain. Pretty cool, huh? Like your brain, they are made up of many interconnected nodes, or neurons, that can learn to perform tasks by processing data and making predictions. Ya, jadi artificial neural network itu diinspirasi dengan bagaimana cara otak manusia bekerja, di mana ada neuron ya, kemudian ada simpul-simpul saraf gitu yang kemudian nanti digunakan untuk mempelajari sesuatu. Tapi tidak persis ya, karena ini hanya terinspirasi, itu berarti mirip berarti bukan berarti sama dengan cara kerja otak manusia. Tapi perambatan datanya nanti kita lihat di contoh ya, itu akan diinspirasi dari otak manusia. Nah, ini ya. Ini misalkan kita punya input berapa ratus gitu ya. Kalau di bidang kedokteran, bagaimana memprediksi level atau stadium kanker misalkan. Ya, kita lihat dari gambarnya, warna, bentuk, lingkaran, sebagainya, dan parameter-parameter lain. Kemudian ada parameter yang sudah kita peroleh dari pasien yang sebelumnya, misalkan ada 5.000 pasien gitu ya. Dari situ dibiarkan set data ini mempelajari level atau stadium kanker tersebut, sehingga nanti struktur ini mempunyai bobot masing-masing, akan mengupdate bobot-bobotnya dan menyesuaikan dengan data yang sudah ada gitu. Sehingga kalau misalkan struktur ini bobot-bobotnya yang ada di setiap garis ini sudah terupdate, perhitungan data-data baru yang ada akan memprediksi apa struktur, apa stadium kanker tadi gitu contohnya. Work to learn the basic concept, new examples. Supervised, unsupervised, and semi-supervised methods. Large language models are also a subsidized and can process both label set of AI to generalize to new examples. Sekarang apa itu generative AI? Now we finally get to where generative AI fits into this AI discipline. Gen AI is a subset of deep learning, which means it uses artificial neural networks, can process both labeled and unlabeled data using supervised, unsupervised, and semi-supervised methods. Nah, ini kata kuncinya. Jadi, generative AI itu adalah bagian dari deep learning. Artinya, yang struktur yang kita lihat sebelumnya di sini, ini adalah struktur atau metode yang digunakan untuk generative AI. Generative AI. Generative AI itu apa? Generative AI itu adalah AI yang kita sering gunakan sekarang yang bisa digunakan untuk mengenerate sesuatu. Jadi kalau kita nanya ke AI, ke ChatGPT misalkan, tolong buat gambar seorang mahasiswa engineering sedang praktikum di traktor gitu. Nah, itu generative AI. Prompt yang kita berikan atau kita tanyakan kepada ChatGPT itu atau AI yang lain itu akan memproduksi sebuah gambar yang artinya dia mengenerate sesuatu, yang membuat sebuah gambar. Jadi kita bisa minta gambar, bisa minta video, bisa minta teks, dan lain sebagainya di-generate atau dibuat oleh AI tersebut. Nah, generative AI ini adalah bagian dari deep learning yang merupakan neural network yang lebih dalam gitu ya. Neural network atau ya ANN, artificial neural network, yang lebih diperkaya gitu, sehingga dia bisa mempunyai banyak aplikasi pembelajaran dan juga bisa strukturnya bisa lebih kompleks gitu. Dan sehingga dia banyak data ya, perlu server, perlu listrik, dan lain sebagainya. Apalagi kalau data trainingnya diambil dari berbagai website, dari berbagai data yang ada di internet. Nah, di sini sebagai pesan moral ya, penggunaan generative AI, walaupun sekarang sudah gampang sekali kita menggunakan generative AI ya untuk membuat gambar, video, dan sebagainya,
harus memperhatikan juga ada etika. Kemarin mungkin kalian dengar ada mahasiswa yang diciduk ya oleh Bareskrim karena membuat gambar yang tidak pantas tentang presiden dan mantan presiden sebelumnya gitu ya. Jadi tidak pantas. Jadi ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Jadi berkreasi boleh, protes juga boleh dalam level tertentu. Tapi penghinaan itu tidak pernah menyenangkan orang ya. Kalau protes itu ada yang orang senang diprotes karena dengan protesnya orang itu dia bisa menjadi belajar atau dia bisa jadi lebih baik gitu. Kalau kalian protes ke presiden gitu, kenapa begini, nah mungkin timnya juga akan mengidentifikasi apa substansi materi yang diproteskan tersebut. Ya. Kalau protes kepada rektor itu akan dilihat substansinya apa diproteskan itu, sehingga itu akan menjadi bahan pembelajaran gitu. Jadi tidak perlu alergi ya, tidak perlu takut dengan protes, walaupun sekeras apapun, sepedas apapun, ya silakan saja gitu. Tapi substansinya akan dilihat. Cara penyampaiannya mungkin tidak mengenakan, tapi ketika dilihat substansinya mungkin ada betulnya dan sebagainya, bisa membuat orang belajar ya. Jadi kalau kita bicara artificial intelligence, kita tuh punya natural intelligence, kecerdasan natural ya. Kita belajar dari atau beradaptasi dari lingkungan sekitar, dari kata-kata orang gitu ya, dari protesnya orang, dari saran dan sebagainya. Seperti itu. Tapi kalau penghinaan itu tidak pernah baik, tidak pernah menyenangkan ya. Jadi hati-hati di sini ya. Hati-hati kalian mahasiswa, jangan sampai masa depan kalian rusak gitu ya, gara-gara satu hal yang kalian tidak pikirkan akibatnya. Jadi kalau misalkan, kalau saya bayangkannya, kalau si mahasiswa yang membuat gambar AI yang tidak pantas tersebut diciduk polisi, kemudian diproses. Nah, diproses itu apa artinya? Diproses itu artinya kalian masuk catatan kepolisian. Walaupun dihukum di pengadilan hanya Rp1.000 denda gitu, misalnya ya. Hanya Rp1.000, tapi sudah masuk catatan kepolisian pernah berbuat kriminal walaupun ringan gitu ya. Nanti ketika mau kerja gimana? Masuk SKCK-nya tidak ada catatan gitu ya. Seperti itu. Atau mungkin kalau tidak bisa dikeluarkan surat catatan kepolisiannya ya repot lagi. Dan terekam gitu ya. Jadi hati-hati dengan seperti itu ya, dengan penggunaan AI. Jadi ini pesan moral saja sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai AI ya. Jadi generatif AI itu sudah sangat canggih sekarang ya, karena infrastrukturnya sudah sangat mumpuni ya, beberapa server, listrik dan sebagainya gitu. Jadi beberapa negara berlomba-lomba untuk membuat generatif AI yang canggih ya. Termasuk jadi bisa membuat video ya. Jadi kalau misalkan foto lama bisa jadi bening, kemudian foto itu bisa bergerak dan bisa melakukan sesuatu ya, seperti yang kita promptkan, yang kita minta ya. Nah, itu hati-hati dengan menggunakan itu ya, untuk berkreasi. Terutama rambu-rambunya diperhatikan, jangan sampai untuk penghinaan gitu. Seperti itu. Nah, kita kembali ke sini ya. Mohon maaf ini karena saya agak prihatin gitu ya dengan kondisi sekarang mahasiswa yang kebablasan ya. Kalau zaman dulu mungkin ada juga, cuman tidak ada AI ya. Jadi mungkin tidak ada alat komunikasi, jadi tidak diketahui orang lain ya. Jadi kita kembali lagi. Jadi generatif AI itu sendiri adalah AI yang menggunakan deep learning ya. AI yang menggunakan deep learning. Jadi dia menggunakan deep learning dan sehingga strukturnya nanti akan sangat kompleks ya. Kalau sudah sangat kompleks begini, lebih dari beberapa jaringan, dia akan punya banyak perhitungan. AI fits into this AI discipline. Gen AI is a subset of deep learning, which means it uses artificial neural networks, can process both labeled and unlabeled data using supervised, unsupervised, and semi-supervised methods. Large language models are also a subset of deep learning. See, I told you I'd bring it all back to Gen AI. Good job, me. Deep learning models, or machine learning models in general, can be divided into two types, generative and discriminative. Ya, jadi ada diskriminatif model, ada generatif model. Nanti generatif itu yang tadi akan membuat sesuatu yang baru-baru gitu ya. Discriminative model is a type of model that is used to classify or predict labels for data points. Discriminative. Ya, jadi diskriminatif model itu hanya membuat label atau memisahkan kelas-kelas. Ini kelompok hijau, ini kelompok kuning gitu ya. Ada kelompok merah mungkin ya, seperti itu. Tapi generatif model dia memproduksi sebuah data baru. Models are typically trained on a data set of labeled data points, and they learn the relationship between the features of the data points and the labels.
Once a discriminative model is trained, it can be used to predict the label for new data points. A generative model generates new data instances based on a learned probability distribution of existing data. Generative models generate new content. Take this example. Here, the discriminative model learns the conditional probability distribution, or the probability of Y, our output, given X, our input, that this is a dog, and classify. Ya, ini contoh diskriminatif model ya. Ada gambar seperti di atas ini, kemudian ada telinganya, ada lidahnya menjulur, ada hidungnya, maka dia digolongkan sebagai apa? Oh, ternyata itu adalah dikelompokkan oleh modelnya diskriminatif sebagai guguk gitu ya, misalkan. Classifies it as a dog and not a cat, which is great because I'm allergic to cats. The generative model learns the joint probability distribution, or the probability of X and Y, P of X, Y, and predicts. Nah, ini singkatnya, generatif AI itu dia mengenerate gambar yang baru. Oh, ini keluarkan gambar guguk gitu, gambarkan tadi misalkan mahasiswa teknik pertanian sedang membongkar traktor, nanti dia akan memberikan gambar atau mengenerate gambar yang baru gitu ya. Ini bisa ditonton ya untuk mendapatkan mendapatkan insight mengenai apa itu AI secara umum, kemudian apa itu diskriminatif model dan generatif AI. Jadi generatif AI itu yang sering digunakan di komputer sekarang ya. Nah, nanti mungkin aplikasinya di bidang pertanian itu akan seperti apa gitu. Nah, kita mungkin tidak akan membahas banyak ke generatif AI di aplikasi bidang pertanian, tapi mungkin membahas AI yang sudah ada sebelumnya yang tidak memproduksi sebuah gambar, suara, dan lain sebagainya gitu ya, tapi menerapkannya di bidang pertanian. Apalagi yang bisa kita lihat di sini. Nah, nanti silakan ditonton ya. Silakan ditonton. Kita kembali lagi ke slide. Ya, kita sudah belajar IoT kemarin ya. IoT itu adalah hardware atau device yang terkoneksi dengan jaringan yang saling bisa bertukar data. Itu IoT. Kemudian kita belajar robotik. Robotik itu di dalamnya ada AI, tapi dia juga punya sensing elemen. Jadi kalau kita ingat apa itu bagian-bagian dari robot, ya pertama ada sensor, kemudian ada komputer atau mikrokomputer atau microcontroller, kemudian ada aktuator ya. Nah, aktuator itu kemudian ada yang namanya komponen arm, lengan atau penggerak ya, positioning, dan akhirnya ada end effector. Nah, jadi mudah-mudahan masih ingat ya, ada sensor, komputer, kemudian aktuator, ada arm, ada end effector. Jadi, nah itu adalah sebuah alat, sebuah hardware. Nah, di dalamnya agar supaya si robot ini bisa memproses sensor, kemudian menghasilkan sebuah gerakan dari aktuatornya yang sangat kompleks ya, karena terdiri dari beberapa mungkin motor dan hidrolik itu dia memerlukan artificial intelligence. Jadi ada AI itu ada di otaknya. Jadi AI itu yang di mananya? Yang ada di komputernya itu, yang ada di dalam program komputernya itu, algoritma dalam komputer. Jadi kita bicara AI berarti kita bicara mengenai apa yang bisa di-embedkan, apa yang bisa diberikan kepada mesin-mesin yang kita akan bikin atau kita akan rancang. Jadi kalau untuk IoT, bagaimana kita bisa merancang sistem sensor dan sistem monitoring atau untuk kegunaan lainnya di IoT dengan mengembedkan artificial intelligence di sana. Kalau robot, bagaimana kita bisa memprogram robot dengan mengembedkan atau menyisipkan AI di sana untuk melakukan pekerjaan yang kita inginkan gitu. Dari berbagai input yang ada ya, input sensor, dia bisa melakukan pekerjaan yang kita inginkan ya. Jadi di sini kita bicara mengenai dalemannya ya, otaknya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, ada beberapa metode yang bisa digunakan di AI. Ini kita tidak bicara generatif AI ya. Kalau generatif AI itu bagian yang lebih advance dari perkembangan AI sekarang. Nah, pertama di sini ada
fuzzy logic ya, fuzzy logic. Fuzzy logic itu adalah AI yang mengkonversi angka-angka ke human qualitative sense atau cara kriteria kualitatif yang digunakan manusia. Nanti kalau kalian mengambil teknik otomasi pertanian, kalian akan belajar logika fuzzy ya secara lebih detail dan menerapkannya atau memprogramnya dalam sistem kendali atau sistem kontrol. Jadi kira-kira saya coba. Dan kemudian ya di sini membuat decision making atau keputusan berdasarkan qualitative reasoning. Jadi contohnya ya, saya share dulu. Kelihatan ya ini papan tulisnya ya. Contohnya kita di dalam kelas itu bisa, kalau kita bawa termometer, kita bisa mengukur apa namanya suhunya, misalkan 32 derajat suhunya, suhu di dalam kelas. Nah, dalam fuzzy itu dia tidak bicara mengenai angka, tapi bicara mengenai kriteria kualitatif yang dirasakan oleh manusia ketika suhu 32. Makanya dalam fuzzy itu ada konversi dari angka menjadi kualitatif kriteria dengan menggunakan fazifikasi. Jadi kalau kalian mungkin bisa lihat, sering lihat gambar segitiga-segitiga begini, nah ini gunanya untuk mengkonversi angka ke kriteria kualitatif. Kriteria kualitatifnya di mana? Di sini misalkan. Ini misalkan sangat panas ya. Ini nyaman gitu, nyaman. Nah, 32 ini masuk di mana? Masuk di sini misalkan. Nah, masuk di sini, masuk kriteria kualitatif mana? Ini sangat panas, ini panas. Masuk kriteria kualitatif sangat panas dan panas. Jadi fuzzy itu menerjemahkan itu gitu. Jadi apa yang dirasakan manusia, apa yang diukur oleh sensor atau sebuah angka atau sebuah bilangan atau sebuah variabel yang berangka numerik dikonversi ke dalam bentuk kualitatif seperti yang dirasakan manusia. Nantinya akan ada decision making ya atau reasoning berdasarkan rules yang kita berikan di dalam fuzzy. Jadi misalkan if suhu sama dengan panas and misalkan AC ya, AC itu mungkin bisa kita kelompokkan kriteria kualitatifnya nyala, mati, atau nyala sedikit gitu ya. Nah, jika suhu panas dan AC-nya nyala sedikit, maka apa gitu ya, maka apa. Misalkan kita membuat sistem jendela yang bisa dibuka sendiri, maka buka jendela gitu. Jadi yang diberikan itu adalah kriteria kualitatif, jadi bukan angka. Nah, di sini metodenya, ini ringkasnya, tapi metode yang akan dilakukan, perhitungan-perhitungannya akan lebih panjang ya, lebih panjang. Jadi ini sederhananya seperti itu. Fuzzy dipersingkat gitu ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan neural network yang tadi kita baca ya, yang tadi kita lihat di video. Neural network itu kalau dilanjutkan akan menjadi deep learning. Deep learning itu menjadi basis dari berbagai generatif AI yang ada sekarang. Jadi neural network adalah AI yang menirukan struktur dari otak manusia untuk mengenali pola dan membuat prediksi atau klasifikasi berdasarkan data. Jadi ini ada data learning model. Jadi kalau datanya bagus, maka hasil pembelajarannya juga akan menghasilkan model yang akurat atau model yang bisa diandalkan. Tapi kalau datanya jelek, kita buat neural network, ya dia neural network akan mempelajari data yang jelek tersebut. Jadi garbage in, garbage out. Nah, neural network sendiri kira-kira cara kerjanya begini. Kita punya data ya, katakanlah data simple saja ya, bukan data yang sebenarnya tabel kebenaran. Ini adalah gerbang logika OR. OR itu bagaimana? Ini ya, OR. Ini input 1, ini input 2, ini outputnya, output. Ini kita anggap sebagai data ya, ini input, ini output.
Kalau gerbang logika OR 1100, 10, 10, 11 itu keluarannya 1 outputnya. 10 itu keluarannya 1, 01 keluarannya 1, 00 keluarannya 0. Nah, data ini kita masukkan ke dalam model neural network. Misalkan inputnya 1 layer, kemudian hidden layer-nya 1 layer dengan 1, 2, 3, 4, 5 node, kemudian outputnya 1. Inputnya 1 ini ya. Kemudian nilai dari 10, 1110 ini masing-masing kita rambatkan ke setiap node yang ada di sini. Kita rambatkan ke node yang ada di sini. Dengan apa? Dengan diberikan bobot di sini dikalikan, kemudian nanti semua node yang masuk sini dijumlahkan. Bobot ini masing-masing garis ada bobotnya. Kemudian sama juga semua ini dirambatkan ke output. Di sini juga ada bobot, dikalikan kemudian dijumlahkan. Nah, di mana titik kritis dari model neural network ini adalah pada kita mengupdate bobot-bobotnya. Setiap bobot yang ada di sini itu harus diupdate. Bagaimana ketika kita memasukkan satu data ini, 1, kemudian hasilnya 4, berarti ada error atau ada kesalahan. Nah, kesalahan ini digunakan untuk merambatkan perhitungan lain, perhitungan mundur untuk mengupdate bobot-bobot yang ada di sini. Jadi bolak-balik bobotnya diupdate sampai kita menemukan kondisi di mana semua data ini ketika dimasukkan itu sudah sesuai dengan input dan outputnya. Jadi 1 dimasukkannya jadi keluarannya 1 gitu, atau 0,99 gitu. Karena dia perhitungan ya ada errornya 0, sekian. Kemudian kalau dimasukkan 10 atau 00 itu keluarannya 0. Artinya apa? Ketika bobot-bobot yang ada di sini sudah diperbaiki atau diperbaiki tadi diupdate, maka dia akan menghasilkan sebuah struktur yang kita katakan bisa mewakili data ini. Ini data sederhana. Kalau datanya banyak, misalkan ada 10.000 baris mengenai katakanlah tadi contohnya ya, pembeli bill atau biaya yang dikeluarkan untuk makan atau pesanan makanan, harga pesanan makanan dan tips yang diberikan oleh si pelanggan terhadap pelayan itu berapa gitu. Jadi kalau datanya banyak itu ini bisa digunakan. Ini contoh data yang sederhana bisa digunakan untuk sebagai gambaran, tapi pada aplikasinya dia akan nanti banyak sekali data yang digunakan. Inputnya akan banyak. Seperti tadi di gambar yang video tadi kan inputnya kalau kita untuk menduga sesuatu itu mungkin banyak sekali faktor prediktornya. Seperti tadi contohnya breast cancer atau kanker ya, tumor, berapa bentuk, berapa luasnya, kemudian warnanya apa, kemudian kalau kita ambil biopsi ada sel apa, itu nanti bisa menduga stadium kanker. Selanjutnya ada genetic algorithm. Genetic algorithm adalah model AI yang mensimulasikan natural evolution. Kalau tadi mensimulasikan atau menirukan atau terinspirasi dari human brain ya, dari otak manusia. Jadi kalau yang ini tadi itu dianggap sebagai struktur otak manusia, ada nodes dan ada saraf sambungannya dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau orang yang kena stroke ya, mudah-mudahan kita semua tidak akan mengalami stroke, itu katanya ada sarafnya yang putus gitu ya, sehingga tidak bisa, mungkin kalau saraf motorik dia tidak bisa gerak di bagian tubuh bagian mana yang tidak bisa gerak, kemudian ada yang tidak bisa bicara dan lain-lain sebagainya gitu ya. Kenapa orang yang stroke itu disarankan untuk terapi dengan bergerak gitu ya? Karena katanya ini saya dengar diharapkan ada sambungan saraf lain yang terbentuk untuk mengatasi saraf yang putus tadi gitu. Ini intermezzo ya, pembicaraan kedokteran ya, tapi itu dia mensimulasi tapi kalau di sini tidak ada saraf putus ya kalau di ANN, jadi cuman gambaran. Nah kalau genetic algorithm dia mensimulasikan evolusi. Kenapa evolusi? Karena nanti ada seperti gen-gen yang digunakan kemudian
dimutasi dan lain sebagainya ya, dimutasi kemudian di crossover dan sebagainya itu. Jadi untuk menemukan optimal atau near optimal solution dengan berbagai metode di evolusi ya, ada seleksi, ada crossover, ada mutasi. Contohnya bagaimana? Contohnya ya, kita punya contoh simpelnya ya, kita punya persamaan Y sama dengan 2X pangkat A ditambah B X1 BX2 pangkat C misalnya. Kita punya data di sini. Jadi ada X1, ada X2, ada Y. Data itu barisnya banyak gitu, semua data. Kita akan buat data ini bisa memenuhi persamaan ini. Jadi kalau artinya apa? Kalau kita bawa persamaan ini, X1-nya kita ketahui, X2-nya kita ketahui, masuk ke dalam model, Y sama dengan 2X1 pangkat A, ditambah B X2 pangkat C, kita mengeluarkan Y yang sama dengan set data yang diberikan ini. Jadi kita tidak membawa lagi set-set data, kita hanya membawa model ini saja, model linear ini. Nah, yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah kita menduga parameter A, B, dan C dari data yang ada. A, B, dan C. Bagaimana kita menduganya? Kita membuat sebuah permisalan bahwa A, B, C itu adalah sebuah organisme. Jadi, A, B, dan C adalah sebuah organisme, sebuah gen. A, B, dan C. Nah, untuk mendapatkan persamaan di mana A, B, dan C itu memenuhi data tersebut, data yang tadi kita lihat, yang kita lihat di sini tadi, 2X pangkat A tambah BX pangkat C. Jadi agar ketika kita BX2 pangkat C, agar ketika kita gambar grafik, misalkan ini Y, ini X1, datanya seperti ini misalkan. Tapi ketika kita masukkan ke persamaan ini dengan A yang kita duga, A, B, dan C, datanya begini misalkan. Nah, berarti kan masih ada error. Nah, sekarang A, B, C itu diperbaiki dengan cara, kalau mutasi itu A-nya diganti. Ini mutasi. B-nya tetap, C-nya tetap, kemudian ada A2, A1 gitu ya, mutasi. Ini namanya mutasi, satu gennya diganti. Kemudian dia ada crossover, ada disilang, kemudian ada ditukar, dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan ABC yang ketika datanya diberikan seperti ini, dia akan, kalau dimasukkan ABC-nya, Y-nya itu akan sesuai dengan data. Ini contoh sederhana ya. Saya seringkali ingin membuat contoh yang lebih sederhana agar mudah dipahami dulu. Nanti kalau aplikasinya lain-lain yang lebih kompleks bisa dilihat berbasiskan penjelasan sederhana ini. Itu namanya genetic algorithm. Nah, dia nanti ya programmingnya ya prosedurnya banyak ya. Ini ada cross mutation dan sebagainya. Tapi nanti tujuannya adalah seperti ini dengan apa namanya cara yang seperti ini. Jadi ini diibaratkan sebagai sebuah individu, ada gen-gennya. Nanti kalau kita memutasikan lagi, ini dianggap sebagai individu yang baru. Nanti kalau dalam teori evolusi kita akan mendapatkan individu dengan daya bertahan yang kuat ya, atau individu yang kalau di istilah ini individu yang menyebabkan ABC, individu dengan gen ini yang menyebabkan dia paling mirip dengan data hasil grafiknya. Kira-kira seperti itu contoh sederhananya. Kemudian ada expert system, adalah metode AI yang menggunakan set of rules dan knowledge dari human expert. Jadi ini kalau expert system dia menggunakan aturan dan pengetahuan dari human, dari manusia, dari expert ya, untuk membuat keputusan yang memecahkan problematika tertentu atau masalah tertentu. Contoh sederhananya ya. Contoh sederhananya
kita ingin melihat atau mengetahui ya, petani ingin mengetahui penyakit dan gejalanya. Kalau gejalanya seperti ini, penyakitnya apa? Maka dikontaklah expert dan kita studi literatur yang di sini adalah gejala 1, gejala 2, gejala 3, gejala 4. Yang di sini adalah penyakit. Penyakit A, gejalanya adalah A, 1, 3, dan 5. Penyakit B, gejalanya adalah 1, 2, 3. Penyakit C adalah 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah basis pengetahuan expert yang akan kita masukkan ke expert system. Katakanlah manusia ya, manusia yang paling gampang kita kasih contoh ya. Penyakit apapun, misalnya gejalanya adalah yang satu ini tidak nafsu makan. Dalam penyakit ini, dalam gejala ini, hampir semua penyakit sampai Z gitu, itu semuanya punya gejala ini. Jadi tidak nafsu makan itu kalau orang sakit, namanya sakit, ya pasti dia tidak nafsu makan gitu. Dan seterusnya ya, semuanya punya gejala ini. Tapi kalau pilek, misalkan gejalanya hidung berair, ini penyakit pilek, hidung berair itu hanya ada di gejala pilek dan penyakit yang lain ya ada. Tapi kalau yang pilek tidak ada, misalkan ini sakit perut itu tidak sakit perut gitu ya. Nah, pengetahuan ini direpresentasikan nanti yang jadi pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan kepada petani yang dimasukkan ke dalam program. Nanti di pertanyaan pertama itu yang masuk biasanya gejala yang paling umum dulu, yang nomor 1. Apakah ini kalau ini tadi kita petani ya, ini kita masyarakat biasa saja lah ya, orang awam gitu ya. Apakah anakmu tidak nafsu makan? Kalau iya, teruskan ke pertanyaan yang lain. Apakah hidungnya berair? Hidung berair. Kalau iya, maka ketemu penyakitnya yang ada di nomor 2, yaitu pilek gitu. Tapi kalau tidak, diteruskan lagi ke pertanyaan-pertanyaan lain berdasarkan base knowledge ini yang diperoleh dari expert dan studi literatur untuk menentukan nanti penyakit anakmu adalah misalkan penyakit psikologis ya, tidak dibelikan mainan kan, sehingga nanti tidak nafsu makan, kemudian hidungnya berair dan sebenarnya imunnya turun gitu ya. Nah, jadi nanti didapatkan penyakit apa. Jadi pengetahuannya si dokter itu dipindahkan ke dalam tabel ini sehingga nanti dibikin sistem untuk mendiagnosa penyakit orang. Walaupun tidak bisa menggantikan expert ya, tapi setidaknya punya gambaran mengenai apa yang dikeluhkan ya, punya gambaran diagnosa awalan gitu ya. Tapi di mana-mana terhadap dokter pun kita perlu second opinion, pendapat yang lain. Itu expert system. Kemudian ada machine learning. Machine learning sudah kalian pelajari dari Pak Arif. Deep learning juga tadi, neural network yang strukturnya lebih banyak. Jadi kalau tadi di neural network itu, di neural network hanya sesimpel ini strukturnya, kalau deep learning itu strukturnya lebih panjang lagi. Ini node dalam hidden layer-nya banyak, kemudian di hidden layer sendiri tidak hanya satu layer, tapi ada layer lain, banyak ya. Nah, jadi itu deep learning yang menjadi basis untuk generative AI sekarang ya. Kemudian ada reinforced learning, ini bisa dicari di internet maksudnya apa, itu dari bagian dari machine learning juga. Kemudian ada natural language processing, NLP. NLP ini yang membuat data-data itu berbunyi seperti bahasanya manusia. Natural language processing. Jadi model bahasa, ada language model itu dimiliki oleh generative AI sekarang untuk menjawab apa yang kita tanyakan berdasarkan pembelajaran dia tentang data-data yang ada di internet gitu ya. Dari Google dipelajari untuk menjawab pertanyaan apa itu reinforced learning, ada website-websitenya, ada teks-teksnya, kemudian dia rangkum dalam sebuah jawaban yang menggunakan model language model ya, yang menggunakan algoritma natural language processing. Seperti itu. Nah, itu kira-kira gambaran singkat mengenai AI ya, mengenai apa itu artificial intelligence. Nah, kita tidak bicara generatif AI di sini, tapi kita bicara AI yang
yang belum generatif ya, yang menghasilkan sebuah pekerjaan atau keputusan saja, tidak membuat sebuah gambar, tidak membuat sebuah teks ya. Nah, sekarang bagaimana penerapan AI di dalam bidang pertanian? Jadi dalam bidang pertanian, AI itu bisa meningkatkan efisiensi, kemudian mengurangi dampak lingkungan, mengurangi biaya, dan lain sebagainya ya. Nah, apa AI? AI itu dibenamkan di mana kalau dalam pertanian? Tadi kita cerita bahwa sebelumnya kita belajar robot ya, robot, kemudian kita belajar IoT. Dalam IoT ini nanti bisa berfungsi untuk monitoring, bisa berfungsi untuk kontrol, mengendalikan ya, dan lain-lain. Dibenamkan semuanya, dibenamkan AI di sini. Algoritma-algoritma tadi dibenamkan untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Jadi nanti ada dibenamkan machine learning, kemudian dalam computer vision, bagaimana komputer itu melihat atau ingin menirukan mata ya, tapi dengan kamera dan memprediksi atau menginterpretasi gambar itu gambar apa gitu. Akhirnya dia membuat analisis prediktif. Nah, di sini ada kategoris AI dalam pertanian. Ada yang disebut dengan agricultural robotic ya, yang kita ceritakan kemarin, yang kita bicarakan. Dia bisa perform multiple task efficiency in the farming, jadi melakukan berbagai tugas dalam pekerjaan dalam sawah atau dalam lahan menggunakan computer vision. Jadi matanya itu, sensornya itu, kamera bisa menjadi sebuah input untuk bagaimana AI-nya memutuskan atau melakukan gerakan. Misalkan dia untuk memonitor gulma atau menyemprotkan semprotan herbisida pada gulma tersebut. Kemudian salah satu keuntungannya adalah mengatasi masalah labor ya, tenaga kerja kurang, tenaga kerja lelah dan sebagainya. Jadi beberapa termasuk negara kita ya, itu banyak petani-petani usianya usia tua, sehingga anak muda tidak masuk ke pekerjaan pertanian, sehingga diperlukan banyak alat bantu termasuk robot seperti ini ya. Apalagi kalau industri pertanian dia memerlukan solusi robot seperti ini. Kemudian bisa membantu mengecek atau menilai kualitas dari crop. Kemudian menolong panen ya, mari kita bicarakan ya, fruit picking robot. Nah, ini contohnya Blue River Primary Product untuk spray, see and spray. Jadi melihat dan menyemprot. Jadi yang digunakan sensornya adalah computer vision, kamera ya, kemudian processingnya ada machine learning, kemudian teknologi-teknologi robot yang advance lainnya, sehingga membedakan antara tanaman yang ditanam dengan gulma dan kemudian menyemprot gulmanya, tanamannya tidak disemprot. Jadi precision spraying can help prevent herbicide resistance. Jadi tepat disemprotkan pada gulmanya, bukan tanaman yang kita tanam gitu. Ini jadi istilah precision ini sering kita dengar ya. Precision strike kalau di perang Rusia Ukraina. Precision strike, Rusia melancarkan serangan presisi terhadap instalasi militer di Ukraina kan. Jadi precision itu ya yang diserang itu memang instalasi militernya, bukan sembarang nyerang penduduk, sembarang nyerang pasar gitu ya. Itu tidak presisi namanya. Serangan yang tidak presisi. Nah, jadi teknologi ini juga bisa diterapkan di militer. Malah yang lebih duluan menggali teknologi itu biasanya militer, karena militer itu lebih advance teknologinya dibandingkan sipil ya. Kita ini sipil kan. Ini kalau sipil baru buat pertanian gitu. Tapi kalau militer ya bagaimana kita bisa mempertahankan negara sehingga kita membuat teknologi-teknologi yang canggih ya untuk mempertahankan negara gitu. Kemudian bagian lain dari kategoris AI ya, jadi tadi robotik, kemudian ada monitoring. Tadi robotik itu melakukan pekerjaan, jadi melakukan sebuah tugas, mensensing, melakukan sebuah tugas dengan arm dan end effectornya. Nah, kalau untuk tipe yang lain adalah untuk crop and soil monitoring, untuk mengamati. Jadi bisa menggunakan remote sensing, hyperspectral imaging, 3D laser scanning, jadi ada sensornya. Kemudian
diperlukan spatial and temporal information atau didapatkan spatial and temporal information. Kemudian apa yang dilakukan? Dia mendeteksi kerusakan tanah, kekurangan unsur hara, kemudian reaksi dari benih terhadap sebuah kondisi lingkungan atau perbedaan tanah, dampak dari cuaca dan lain-lain. Jadi dia menghasilkan sebuah informasi dari sensingnya, dari reasoningnya menggunakan AI, dia memberikan informasi. Nah, di sini kita bisa menghemat biaya dan meningkatkan produktivitas. Kemudian apalagi pengelompokan, ini contoh ya. Contoh, ada startup dari Jerman yang membuat sebuah aplikasi ya, buat aplikasi. Dia image recognition approach, mengenali dari image. Kalau di sini kita lihat ya, orang memoto atau mengarahkan kamera ke daun untuk mengetahui apa? Misalkan untuk mengetahui potensial kekurangan nutrisi dalam tanah ya, kerusakan tanah atau toksisitas tanah, kekurangan nutrisi. Kemudian juga dia bisa memprediksi plant pest dan disease ya, penyakit dan hama. Jadi ya tentu saja ini dibangun dari data tadinya, data. Jadi kalau gambarnya seperti ini, warna, tekstur dan sebagainya, kemudian ini untuk melihat defisiensi nutrisi bisa di sini labelnya, kemudian ada hama, penyakit dan sebagainya, sampai hamanya apa. Jadi dia data learning model dimasukkan ke dalam data learning model AI, dimasukkan ke dalam aplikasi, kemudian digunakan oleh orang. Nah, kemudian ada lagi yang digunakan untuk predictive analytic. Jadi it involves creating predictive model and digital intelligence around the host of agro parameters, including inputs, market price, allied service such as credit and insurance, fintech, and logistik ya. Jadi predictive analytic ya. Digital intelligence around host of agro parameters, including. Jadi agroparameter, parameter pertanian termasuk harga pasar, kemudian servis tambahan ya, kemudian kredit dan insuran dan sebagainya untuk menduga sesuatu ya, untuk menduga sesuatu yang diinginkan, yang tergantung dari apa yang dirancang. Jadi contohnya machine learning algoritma AI ini machine learning ditambah foto yang didapatkan oleh satelit atau drone, dia bisa membuat weather forecasting atau perakiraan cuaca, kelanjutan tanamannya itu bisa lanjut atau tidak, kemudian disease, penyakit, dan identifikasi hama. Jadi biasanya kalau kata orang dosen pertanian itu, kalau dia kelembapannya tinggi atau musim hujan kelembapan tinggi, itu biasanya banyak penyakit atau hama yang datang ke tanaman gitu ya. Nah, jadi dari situ, dari tanaman, dari hama, penyakit, dan sebagainya, mungkin bisa diprediksi, ini kelembapannya sekitarnya berapa gitu, kira-kira gitu. Itu bisa contoh sederhana. Sebagai contoh di sini, Aware an analytic company, Aware ya, nama analytic company-nya, that harness satellite data to provide intelligence on weather, soil, crop health. Jadi dia menggunakan satelit, ini perusahaannya ini, untuk memberikan informasi ya mengenai cuaca, tanah, dan kesehatan tanaman. Nah, jadi itu beberapa kategorisasi AI, penggunaan AI di dalam pertanian. Kemudian ada term yang disebut dengan apa itu precision farming. Precision farming itu adalah tepat ya, tepat tempat, tepat waktu, tepat input, dan tepat jumlah, dan tepat cara. Semuanya tepat, itu presisi. Kemudian akurat dan terkontrol. Jadi teknik yang akurat dan terkontrol. Misalkan digunakan untuk rotasi tanaman, penanaman yang optimum, jarak tanam, kemudian komposisi tanaman, ya ada cabai, ada apa gitu, dan juga waktu panen. Kemudian entire set of data generated from multiple source need to be utilized as input data for AI machine learning. Jadi dengan data yang diperoleh dari kegiatan pertanian tersebut, makanya yang pertama itu kita bagusnya monitoring dulu, monitoring untuk mendapatkan data. Nah, kalau data ini sudah data ini sudah kita peroleh banyak ya, semua data, misalkan foto, kemudian warna, kemudian aplikasi pestisida dan sebagainya.
kalau kita sudah dapat data, kita bisa gunakan untuk memprediksi apa. Nah, jadi kita gunakanlah AI di sini ya, machine learning atau artificial neural network dan lain sebagainya. Kemudian sini ada key technologies of precision farming ya, teknologi kunci dalam precision farming. Ada GPS, perlu untuk sensor posisi, kemudian GIS, tool untuk Geographic Information System ya, spasial, kemudian remote sensing, kita bisa mendapatkan data foto ya, foto dengan berbagai spektral dari remote sensing. Kemudian variable rate aplikator ya, ini control computer locator aktuator ya. Kemudian combine harvester with field monitor. Jadi pemanen yang dikombine ya, pemanen kemudian perontok dan sebagainya dengan monitor, dengan dia punya monitor terhadap hasil produksi. Jadi setelah memanen dia langsung menghitung yield-nya berapa atau hasil produksinya berapa gitu. Continuously measure and record the flow of grain in combine harvester. Jadi setelah dia memanen dan merontokkan padinya itu sambil dihitung oleh sensor yang ada di situ. Nah, kenapa AI atau artificial intelligence itu digunakan? Nah, pertumbuhan AI itu di-driven by IoT. Jadi kemarin kita bicara IoT adalah hardware-hardware yang terkoneksi baik dengan jaringan internet ya, atau jaringan yang lain ya, radio. Jadi dia bisa bertukar data. Akibatnya apa? Akibatnya banyak data yang dihasilkan, huge volume of data. Ditambah lagi data yang tidak terstruktur ya, seperti data-data di media sosial, data di koran itu tidak terstruktur ya. Jadi big data itu structured and unstructured data. Structured data itu data yang kita rekam dan kita peroleh dalam bentuk table ya. Tapi kalau unstructured data ya data netizen komen gitu dan sebagainya, itu unstructured data. Data structured dan unstructured itu bisa digunakan dan sangat besar ya, apalagi data unstructured data ya. Kalian ada berita apa, komennya pedas gitu misalkan ya, komennya ini komen itu ya asal bunyi lah gitu lah. Itu juga menjadi data ya. Nah, huge volume of data, kemudian historical weather pattern, jadi data juga ini, data historik dari pola cuaca, kemudian laporan dan sebagainya. Intinya data itu kita bisa mendrive sebuah AI, sebuah model AI untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, informasi apa yang kita inginkan, atau mendapatkan pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh sebuah robot pertanian. Jadi juga remote sensing dia menyediakan data foto-foto permukaan dalam berbagai spektral, itu dalam basis mungkin per berapa hari atau harian malah. Kemudian juga ada solusi hardware ya, misalkan tadi robot tadi bisa digunakan untuk melakukan sebuah pekerjaan berdasarkan model-model AI yang dibenamkan di sana gitu. Nah, image based insight generation, jadi contoh-contoh ya, drone untuk mendapatkan image, kemudian apa yang dilakukan, akuisisi foto, kemudian pre-processing, image segmentasi, mengklasifikasi dari image tersebut, kemudian feature extraction, mendapatkan feature-feature, kemudian baru digunakan untuk model AI atau model machine learning atau model neural network untuk mendeteksi dan mengklasifikasi penyakit tanaman. Contoh, ada foto seperti ini ya, kemudian dia di binary atau di masking bagian-bagian yang rusak. Ini ada foto daun secara keseluruhan, ini sehat, yang bagian rusak yang dia masking dengan bagian yang rusak dia tampilkan ya, yang sehat ditutup. Ini juga nanti yang ini dari warna, dari feature extraction ada warna, ada bentuk bercak coklat, kan luas permukaan yang kena coklat, yang warna kuning dan hijau segalanya diekstraksi untuk mendapatkan dimasukkan ke dalam model atau didapatkan data bahwa dari expert ini adalah data penyakit apa gitu, penyakit A, kemudian penyakit B, penyakit C. Nah, dari semua penyakit ini, dari semua gejala-gejala penyakit ini, kemudian di training modelnya. Nah, sehingga nanti kalau sudah dapat model itu dibenamkan ke dalam software atau dalam robot misalkan ya. Nah, robot nanti akan mengetahui itu penyakit apa, dan kemudian dia bisa, robot gulma atau robot penyemprot bisa menyemprotkan pestisida pada lokasi-lokasi tersebut atau pemilih pestisida yang tepat gitu.
Aplikasi yang lain, identification of optimal mix for agronomy, analysis and crop health monitoring. Nanti bisa dibaca ya. Irigasi otomatis ya, IoT based, structural less production cost, kemudian mengurangi herbisida dan pestisida, penggunaan herbisida dan pestisida. Nah, bagaimana status ini cerita India ya, kalau cerita Indonesia saya kurang paham ini beritanya sedikit ya. Mungkin kita juga harus mulai aktif ya mengembangkan teknologi-teknologi di bidang pertanian dan menerapkannya. Jadi tidak hanya sebagai penelitian saja, tapi juga menerapkannya dan meningkatkan hasil produktivitas. Ini kalau di India, ini ada drone yang memetakan lahan dan dia bisa menilai status tanaman, kesehatan tanaman dan lain sebagainya nih, dengan modelnya. Jadi di sebuah perusahaan malah ya. Kalau dia cerita di India ya sudah cerita perusahaan ini, karena slide-nya saya ambil dari slide orang India ya, namanya di depan di cover slide-nya. Kemudian dia lebih dari 500 agritech startup India. Kita ada berapa startup tentang teknologi pertanian di Indonesia? Kita harus cari datanya ya. Mungkin karena tidak banyak jadi tidak terdengar. Ada tapi mungkin tidak banyak. Dan ada itu berdampak atau tidak gitu, meningkatkan produktivitas atau tidak. Apakah diperlukan petani atau tidak, diperlukan industri pertanian atau tidak disewa atau tidak di itu karena tidak membutuhkan. Mungkin itu yang menjadi permasalahan. Nah, dari semua startup ini dia menerapkan teknologi seperti AI, machine learning dan sebagainya. Dia namanya teknologi ya sekarang banyak menggunakan artificial intelligence. Kemudian dampaknya ya kita lihat ada fondasi yang atau yayasan yang menghitung dampaknya terhadap ekonomi. Dari digital trade ada pertumbuhan 500 billion atau miliar ya by 2030. Jadi prediksi dan dampaknya terhadap perekonomian ya, jadi penggunaan teknologi tersebut. Juga ada yield management ya, yield management itu manajemen hasil menggunakan AI. Ada algoritmanya, machine learning, kemudian datanya satellite imagery and advanced analytics, jadikan dia adalah smart farming. Nah, infrastruktur, kemarin kita di IoT cerita banyak sekali produk yang bisa digunakan sebagai infrastruktur atau hardware ya. Contohnya ini Microsoft tuh punya Azure. Kemudian dia punya AI atau kayak mesin penjawab ya, Cortana gitu ya di Windows ya kalau kita pernah nyoba. Intelligence Suite including machine learning and Power BI. Kemudian sowing ini penanaman ya dan seterusnya, dibantu untuk pertanian apa, tidak lagi menginstal sensor, jadi mungkin dia lihat data ya, data satellite imagery ini ya. Jadi sensornya mungkin sudah tidak digunakan, jadi cukup dari satelit saja dia bisa melakukan analisis yang advance gitu ya. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah 30% increase in average crop yield per hektar. Jadi peningkatan 30% itu sangat besar sekali. Kalau 9 ton per hektar, sekarang meningkatnya jadi 12 ton per hektar gitu. Kalau 3 ton per hektar jadi 4 ton per hektar gitu kalau padi. Nah, ini contoh aplikasi yang dikeluarkan oleh tadi ICRISAT ini. Jadi pengolahan datanya itu bisa digunakan untuk apa? Jadi menolong how sowing up help farmer increase yield. Bagaimana dia menolong petani meningkatkan hasil ya. Nah, ini data diambil oleh satelit ini, ICRISAT. Kemudian in partnership with Microsoft, dia cloud-nya Microsoft digunakan untuk penyimpanan dan processing ya. Kemudian juga data-data weather, data-data cuaca itu diambil juga oleh aplikasi ini. Nah, disinilah baru ada AI-nya ya. Ada model-model AI yang di sini yang digunakan untuk memberikan informasi kepada petani. Di sini petani ya. Dalam bentuk SMS. Berikan SMS, kemudian berikan SMS berupa nasihat, ini sebaiknya begini, sebaiknya begini, sebaiknya begini. Nah, sehingga apa hasilnya? Ini kan dia masuk ke dalam HP ya. Sekarang semua petani mungkin ya, semua orang mungkin punya Android. Kalau dulu mungkin SMS-nya SMS berbasis teks yang ada di operator seluler ya. Sekarang
pakai Android juga bisa disuruh install aplikasi ya, tapi kadang-kadang kalau kebanyakan aplikasi orang malas menginstal ya, masih bisa digunakan model SMS atau model WA ya, chatbot gitu ya, atau Telegram gitu. Semua orang kalau di Indonesia yang paling populer itu WA. Jadi bisa WA. Artinya apa? Di si petani dia meningkatkan 30% hasil. Nah, dibandingkan dengan orang yang tidak mengikuti advice yang diberikan oleh aplikasi ini. Jadi ada juga yang tidak mengikuti ya, dia punya intuisi sendiri, tapi ternyata yang mengikuti malah meningkat hasilnya 30%. Kemudian panennya bagus ya, kemudian keuntungnya lebih banyak seperti itu. Jadi bagaimana aplikasi yang dikembangkan oleh si Ikrisat ini bisa membantu petani. Kemudian kolaborasi Microsoft dan penyedia-penyedia platform AI juga banyak ya. Di Microsoft ada Amazon, kemudian ada macam-macam ya. Termasuk juga ChatGPT, DeepSeek, dan lain-lain itu punya infrastruktur atau penyedia layanan sendiri. Based on weather condition and crop growth, pest attack are predicted as high. Ini kalau di sini kan, ini bisa masuk fazi tadi ya, serangan dari hama bisa tinggi, bisa menengah, bisa rendah, dan seterusnya ya. Nah, jadi ini beberapa contoh aplikasi penerapan yang ada di India ya. Di Indonesia belum terdengar masif, jadi tugas kita semua untuk membangun industri pertanian ini sehingga lebih berdampak, lebih meningkatkan produksi dan lebih berpihak kepada petani itu namanya dalam harga dan lain sebagainya. Terus apa lagi? Dampak ya tentu saja ada dampak negatifnya, tapi bisa kita pikirkan untuk mengatasi dampak unemployment bagaimana. Orang yang banyak tapi yang digunakan adalah robot gitu. Itu bagaimana? Ya kita alihkan ke jadi content creator ya untuk mempromosikan itu ya. Jadi akan ada solusinya ya. Kalau unemployment bagaimana? Kalau high cost of technology itu nanti seiring dengan waktu dia teknologi itu akan semakin murah karena keuntungannya besar, keuntungan diperolehnya meningkatkan keuntungan, tapi dia juga teknologinya awet gitu ya. Jadi kalau kita beli seperti kita beli barang ya, barang murah dengan barang mahal biasanya kualitasnya bagus, awet 3 tahun. Barang murah itu 1 bulan rusak. Bulan depan kita harus beli lagi barang itu. Misalkan sendal ya, sendal murah, sebulan rusak. Kosnya malah lebih mahal selama 3 tahun dibandingkan kita beli sendal mahal yang awet sampai 3 tahun, 5 tahun gitu contohnya. Aktivitas kurang, itu karena bukan manusia yang bekerja, manusia ada intuisi juga. Perlu banyak data, perlu melatih AI. Apa implikasinya? Ini disoroti ya, perkembangan AI itu memerlukan apa? Banyak energi. Kok energi? Ya karena ada server itu perlu listrik kan? Perlu listrik. Nah, listrik ini dan juga servernya besar, semakin banyak proses yang terjadi di server ini, di CPU-nya dalam hal training dan sebagainya, listriknya lebih banyak lagi. Dan itu harus on terus dalam 24 jam. Ini juga dipertanyakan ramah lingkungan atau tidak teknologi server seperti ini, teknologi AI itu ya. Kecuali kita menemukan sebuah energi terbarukan yang berlimpah dan tidak habis-habis gitu ya, yang bisa diproduksi lagi dan tidak menghasilkan polusi gitu. Jadi dikatakan teknologi AI ini ramah lingkungan ya. Kemudian hacker can exploit AI solution collect private and sensitive data. Ini juga hati-hati kalau kita mengupload foto ya, buatkan foto Gilby dari foto saya gitu. Nah, foto itu nanti jadi data, foto kita, foto keluarga kita gitu, jadi data bagi si AI untuk dimasukkan ke dalam algoritma trainingnya. Kemudian tadi ya yang baru saya katakan cost of fuel ya, biaya dari listrik. Nah, kalau listriknya dari solar ya, mesinnya generasinya dari solar ya berarti biaya solarnya. Prospeknya bisa digunakan di supply chain management, sudah banyak digunakan ini, mengatasi atau combat global warming with expand regulation. Jadi mengatasi dampak dari pemanasan global dengan regulasi ya, dengan regulasi dalam saat pengembangannya. Comprehensive automated solution. Jadi solusi otomatis yang komprehensif yang menyeluruh dalam semua kegiatan pertanian. Seperti yang kita tampilkan gambar satu lahan yang semuanya isinya robot itu ya, dari mengolah sawah, membajak sawah, memanen dan sebagainya, memproses dan sebagainya. Itu comprehensive automated solution.
challenge-nya, tantangannya adalah familiarity with high-tech machine learning. Jadi ini tugas kalian, karena sekarang apapun bisa kalian pelajari. Jadi saya memberikan gambaran singkat, gambaran sederhana. Jadi kalian bisa mendalami langsung dengan mencari segala materi yang ada di dunia internet ya. Nah, jadi apapun bisa dipelajari. Jadi banyak orang yang tidak paham mengenai machine learning atau apa, ini apa, ini apa. Jadi tidak bisa mentrain, tidak bisa menggunakan AI dalam hal pertanian ya, bukan generatif AI ya. Kalau generatif AI kita semuanya user, kita menggunakan, kita masukkan prompt, kemudian keluar apa saja yang kita minta gitu ya. Kemudian AI also need data to train and to make precise prediction. Jadi data ini yang penting adalah data. Data kita sudah bagus belum pengumpulannya? Bridging the gap between farmers and AI engineer. Petani kita ya rata-rata mungkin masih SD SMP, sedangkan yang sudah lulus kuliah sarjana teknik pertanian gitu, untuk kerja di pertanian, aduh, mana cabai fluktuatif gitu ya, sekalinya panen banyak atau harganya anjlok gitu ya. Ini karena petani kita kurang terdidik ya, jadi ada gap antara petani dan apa yang misalkan ada konsultan ya, konsultan AI atau AI engineer yang ingin membuat sebuah aplikasi di sawah biar supaya lebih meningkat produktivitasnya ya bingung nantinya penerapannya seperti apa. Kecuali kalau pertanian itu dibangun sebagai sebuah industri dengan lahan yang luas, dengan teknologi yang masif diterapkan, kemudian efisiensi, sehingga jadi perusahaan yang mengelolanya. Jadi petaninya tidak banyak terlibat sebagai pengolah, tapi sebagai manajer dan sebagai supervisor gitu. Kemudian the lack of implementation of rural broadband structure, apa nih? Ini koneksi mungkin ya. Kemudian privacy concern of farmers. Jadi ada yang tidak mau datanya disebar gitu, data lahan dan sebagainya, produksinya berapa, karena nanti bisa ketahuan pendapatannya berapa dan seterusnya. Nah, kesimpulannya AI dalam pertanian itu meningkatkan kapasitas produksi, reduce drudgery, ini nanti dicari artinya. Automation, accuracy, real-time management, precision agriculture cannot work outside what they were programmed. Jadi ada kelemahannya, tidak bisa bekerja di luar dari yang diprogramkan. Lack of technical knowledge, ini dari petani sendiri. Need to be affordable, harganya harus murah untuk bisa diterapkan. Robust and viable and accessible to community. Open source platform would make it visible ya, bisa jadi kalau menggunakan platform open source yang sudah sangat banyak sekali, itu bisa membuat dia bisa diterapkan gitu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Apakah ada pertanyaan?